tawuran antar supporter sepak bola pecah di sejumlah titik di Jalan Kejayaan, Yogyakarta. Diduga tawuran ini terjadi karena ada provokasi dari kedua kelompok. Tawuran terjadi saat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat saat supporter salah satu klub sepak bola melintas dari Jalan Solo lewat tengah kota Yogyakarta. Saat melintas itulah terjadi keributan dengan kelompok lain. Keributan terjadi beberapa saat namun berhasil diredam aparat tempat. Supporter diimbau membeli jalan lain agar tidak terjadi lagi keributan yang merugikan semua pihak. Sebuah speedboat yang membawa 21 penumpang terbakar di perairan Laut Kalimantan Utara Senin siang. Nakoda yang mengetahui adanya kebakaran langsung mengarahkan kapal ke pesisir pantai. Penumpang pun langsung melompat ke lumpur untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 21 penumpang terjebak lumpur sedalam 50 cm. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin genset yang ada di atas kapal. Kecelakaan antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dan terekam kamera pengawas. Pengendara sepeda motor yang akan menyeberang ke arah Kecamatan Mojosari ditabrak dari kendaraan lawan arah. Akibatnya, kedua pengendara luka parah dan dibawa ke rumah sakit Sumber Gelaga. Komplotan begal sadis di kota Palembang, Sumatera Selatan ini terekam kamera CCTV ketika sedang beraksi. Mereka berpura-pura bersenggolan motor dengan korban, kemudian mengancam menggunakan pedang. Para pelaku berhasil kabur membawa motor korban, namun polisi meringkus para pelaku dan menembaknya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Para pelaku mengaku sudah beberapa kali membegal dan selalu berganti pasangan saat beraksi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam. Ya, pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Prime. Tetap waspada dimanapun Anda berada, kejahatan setiap saat bisa saja terjadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Barreskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ACT. Salah satu dugaan pidana terkait penyalahgunaan dana dari Boeing. Usai gelar perkara pada Senin siang, Polri akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana donasi dan CSR korban jatuhnya pesawat Lion Air yang dikelola ACT. Para tersangka diantaranya mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar, anggota Dewan Pembina ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novaryadi Imam Akbari. Salah satu dugaan pidana yang didalami polisi yaitu terkait gaji para pengurus ACT yang diduga berasal dari dana Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air dari 103 miliar rupiah yang diterima ACT, 34 miliar rupiah digunakan untuk gaji pengurus ACT. Fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan. Dan pemirsa, apa sebenarnya dugaan tindak pidana yang menyeret keempat pengurus ACT menjadi tersangka? Sudah bergabung bersama kami Kombes Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Selamat malam Pak Helvi. Selamat malam Mbak April. Baik, Pak Helvi, kalau bicara mengenai penetapan tersangka kasus ACT ini, Bapak, apakah hanya terkait dengan kasus Boeing atau adakah dugaan dua pidana lainnya, Pak? Ya, terkait dengan laporan polisi yang kita terima, yaitu laporan polisi nomor 0364 dan
laporan polisi nomor 0398 bahwa keempat tersangka tersebut kita sudah tetapkan tersangka pada hari ini pada pukul 15.50 terkait dengan laporan daripada salah satu ahli waris, yaitu saudara John Jeffrey. Kemudian terkait dengan dana yang diterima dari Boeing, yaitu dana BCIF atau Boeing Community Investment Fund yang diterima pada tanggal 25 Januari 2021. Begitu, Mbak. Baik, dari untuk selain dana Boeing, adakah dugaan unsur pidana dalam donasi umum untuk ACT ini, Pak? Ya. Iya. Bisa diulangi, Mbak? Dari selain dana Boeing tadi, Pak, adakah dugaan unsur pidana dalam donasi umum untuk ACT, Pak? Ya, untuk sementara kasus yang kita tangani terkait dengan dana dari Boeing, Mbak. Oke. Jadi hanya Boeing saja ya, Pak ya? Ya, dari Boeing saja, Mbak. Sementara. Oke, para tersangka sebelumnya sudah berkali-kali diperiksa. Apa pertimbangan polisi menetapkan keempat orang ini menjadi tersangka, Pak? Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa penetapan tersangka itu minimal harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup. Jadi 2 alat bukti tersebut, yang pertama terkait dengan keterangan saksi, yang kedua alat bukti surat, yaitu terkait dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik, ditemukan oleh penyidik, dan setiap barang bukti tersebut telah dijelaskan oleh alat bukti keterangan saksi, sehingga memiliki nilai sebagai alat bukti, dan telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup atas perkara ini, sehingga keempat terlapor tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, bicara soal gaji yang menjadi headline banyak berita, Pak. Apakah betul ini dari dana Boeing atau ada dana lainnya, Pak? Ya, dari hasil penyelidikan kami sesuai dengan Tempus tahun 2018 sampai dengan 2021, sejak diterimanya dana tersebut, itu sudah kita lakukan penyidikan, dan dana tersebut yang diterima dari dana Boeing yang diolah oleh ACT sebagai pengelola dana yang diberikan kepada ahli waris para korban kecelakaan Lion Air JT0610. Bicara soal nominal gaji, Pak, berapa biayanya yang diberikan sebagai jumlah gaji untuk pengurus ACT ini? Dari 4 tersangka tersebut, gajinya bervariasi, yaitu sekitar 50 juta sampai dengan tertinggi 450 juta. Baik. Oke, kita bicara soal kemungkinan penambahan tersangka baru, Pak. Apakah mungkin ada kemungkinan ada tersangka baru yang akan ditambahkan ke depannya? Ya, sebagaimana tindak lanjut kita atas penetapan tersangka tersebut dan penyidikan ini terus berjalan, kita akan terus lakukan pendalaman terhadap saksi-saksi maupun barang bukti. Apabila nanti dalam prosesnya ditemukan adanya dugaan tindak pidana dilakukan oleh yang lain atau calon tersangka yang lain, bisa kita lakukan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Namun demikian tetap kita mengacu pada aturan, yaitu minimal 2 alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka tersebut. Baik, kembali ke soal gaji pengurus ACT ini, Pak Helvi. Apakah jika nanti di dalam pemberian gaji pengurus ACT ini ada donasi umum yang masuk ke rekening para pengurus ini, bisa disangkakankah, Pak, menjadi pidana? Ya, jadi kita tindak lanjut kita kan salah satunya adalah audit dari Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan Yayasan ACT. Nanti apabila ditemukan, maka kita lakukan pendalaman terhadap aliran dana tersebut, dan bisa memungkinkan kalau misalnya ada terkait dengan donasi-donasi yang lain, kita akan lakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Baik, kalau tadi dikatakan jika ada pun
penggunaan dana lain dari dana Boeing ini begitu Pak. Dana lain ini mencakup apa saja? Ya, untuk saat ini kita masih belum mengarah ke sana, tapi fokus dulu pada perkara atau yang saat ini kita tangani, yaitu aliran dana dari Boeing sebagai dana BCIF yang diberikan kepada ahli waris, belum melebar sampai kemana-mana dulu yang lain. Namun demikian nanti dari hasil audit, apabila ditemukan adanya fakta-fakta penyidikan yang lain, maka kita akan kembangkan ke sana. Baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam Bapak. Baik, pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya. Kita sudah terhubung bersama kuasa hukum dari Ahyudin ACT, ada Teguh Pupun. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pupun. Boleh di unmute audionya? Baik, kita sapa lagi Pak Pupun. Bisa dengar suara saya? Ya, rupanya suara Bapak tidak masuk ke audio kami. Boleh dibantu untuk unmute audionya? Baik, pemirsa, kita akan perbaiki hubungan kita dengan Pak Pupun terkait kuasa hukum dari ACT. Kita ke informasi berikutnya. Petugas suku Dinas Perhubungan menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dalam razia tersebut, beberapa pengunjung pasar dan pengemudi ojek online panik karena kendaraannya diangkut paksa petugas. Salah satu pengunjung pasar Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat langsung panik dan berlari kencang saat mengetahui jika sepeda motornya yang terparkir di bahu jalan terjaring razia oleh petugas Sudin Perhubungan pada Senin siang tadi. Demi menyelamatkan kendaraannya, pengunjung ini memohon dengan berbagai alasan agar sepeda motornya tidak diangkut oleh petugas. Namun usahanya tidak membuahkan hasil lantaran petugas tak mengangkut paksa kendaraannya. Di kawasan blok lainnya juga ditemukan para pengemudi ojek online yang mencoba kabur secara diam-diam untuk menghindari razia petugas. Namun usaha mereka sia-sia karena kendaraan mereka tetap diangkut paksa oleh petugas karena telah parkir di sembarang tempat. Razia digelar menyusul banyaknya pengunjung pasar Tanah Abang dan pengemudi ojek online yang parkir dan mangkal di atas trotoar serta bahu jalan. Selain menambah semeraut wajah pasar Tanah Abang, keberadaan parkir liar juga kerap menyebabkan kemacetan dan juga merampas hak para pejalan kaki. Banyaknya pelanggar atau parkir liar yang memang sebenarnya dia kucing-kucingan. Di saat kita melintas, dia pura-pura tidak tahu pelanggaran itu sendiri. Namun kita sebagai aparat petugas penertiban Dinas Perhubungan tidak henti-hentinya kita langsung angkut. Dari beberapa lokasi razia, petugas berhasil mengangkut paksa belasan unit sepeda motor. Kendaraan hasil razia kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk proses lebih lanjut dengan sanksi tilang. Kita kembali ke informasi kasus ACT. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ACT. Salah satu dugaan pidana terkait penyalahgunaan dana dari Boeing. Dan berdasarkan fakta hasil penyidikan, diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan Pak Teguh Pupun, kuasa hukum Ahyudin. Selamat malam Pak Pupun. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Pupun, terkait sangkaan kepada klien Anda terkait dugaan penyelewengan dana Boeing, bagaimana tanggapannya? Kami telah menyampaikan sebelumnya baik kepada penyidik maupun kepada publik melalui media
kami telah sampaikan bahwa dana Boeing itu yang diberikan, yang dikerjasamakan dengan ACT bukan dalam konteks dana Boeing sebagaimana umumnya semacam kayak dana santunan. Justru kerjasama di sini dalam bentuk CSR, artinya program yang dikerjasamakan antara Boeing dengan ACT. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, lalu sebenarnya untuk apa saja dana Boeing yang diterima ACT ini, Pak? Dana Boeing yang diterima ACT dalam bentuk program itu adalah dana kemanusiaan, bukan dalam artian bahwa setiap korban dari sebuah kejadian, maka mereka masing-masing seperti yang diopinikan selama ini di publik adalah masing-masing ahli waris itu mendapat 2 miliar. Bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksud. Justru ada kerjasama MOU antara ACT dan Boeing bahwa dana CSR yang dikerjasamakan tersebut diberhentikan dalam bentuk program kemanusiaan seperti untuk sekolahan, mungkin untuk yang sumur-sumur air di mana orang kekeringan. Artinya program-program seperti itulah yang dikerjasamakan, bukan dalam artian bahwa ACT itu sebagai penyalur untuk dana sudah ada santunan kesepakatan dengan pihak Boeing sebelumnya ya, Pak ya? Oh, sudah. Oke. Termasuk dengan besaran gaji? Besaran gaji yang bagaimana yang dimaksud? Besaran gaji pengurus ACT yang informasinya diambil dari dana Boeing? Tidak ada itu semua tidak ada. Dan gaji dari pengurus ACT bukan diambil dari dana Boeing, tapi dari akumulasi semua dana-dana yang masuk kepada ACT yang diambil adalah dari bagian hak kelola, bukan dalam konteks dana Boeing yang diambil sebentuk jadi gaji, bukan seperti itu konteksnya, Mbak. Jadi besarannya berapa kesepakatannya di awal itu? Tertulis kah, Pak? Oh iya, tertulis. Dalam MOU antara ACT dengan Boeing itu tidak ada bicara masalah dana gaji. Justru adalah program yang dibuat, yang diajukan oleh Boeing, itu program yang dijalankan oleh ACT. Oke, sudah selesaikah program ini, sudah rampung? Atau belum. Program ini rampungnya kan sampai bulan Juli 2022. Dan itu perlu diketahui juga, kerjasama antara Boeing dan ACT itu adalah ada kesepakatan. Dalam konteks ini kan belum prestasi. Baik, apa langkah hukum berikutnya Bapak untuk klien Anda setelah ditetapkan sebagai tersangka ini? Ya, kami secara real kami belum menerima pemberitahuan dari pihak penyidik bahwa klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kami baru mengetahui hal tersebut dari media. Tentu kalaupun klien kami ditetapkan sebagai tersangka itu sah-sah aja, itu hak dari penyidikan. Tapi kami juga akan menempuh upaya hukum terkait dengan perlindungan apalah kami kepada klien kami. Baik, terima kasih Pak Teguh Pupun, kuasa hukum Mahyudin. Bagi kami. Ya. Sedikit, Mbak, bagi kami klien kami itu adalah yang mungkin ada upaya, ada mungkin itu dikorbankan, yang pada prinsipnya klien kami itu tidak seperti apa yang digembar-gemburkan selama ini. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Teguh Pupun, kuasa hukum Mahyudin sudah berbincang bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, Bapak. Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula dihujani kritik lantaran mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami kembali usai jeda berikut ini.